Hi, Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, for today's episode, as we do, okay, the material is here, okay, so you need to know what the material is. So we will start with pronunciation lesson. Question, forms of passive voice. Can you guess what is material? Question, forms of passive voice. Okay, so first, learn about this pronunciation. K, okay. K and English, okay. Have this from this for this pronunciation. Question itu untuk spelling yang seperti ini. Question, okay. Jadi bacanya question, question, okay. Dalam bahasa Inggris juga ada this one, ada dan ada jadi ini question ya, question, dan ini adalah untuk penekanannya, okay. Jadi ada di awal question, ini forms dari sini forms, okay. Jadi sebenarnya untuk pronounce this forms itu bukan forms, okay. Jadi belakangnya bukan s tapi z, forms, forms, okay. Ini of, okay, of passive voice. Jadi ini question forms of passive voice yang akan kita pelajari for today's episode. So without further ado, let's get started. Okay, belajar. Nah, sebelum kita tahu questions form in passive voice, lihat dulu ini dari bentuk kalimat yang passive voice tapi dia bukan yang questions form. Nah, ini dia yang bentuknya positive. Ada yang A, I was helped. Yang B, Joe and Anna were standing here. I was helped and Joe and Anna were standing here. Which one is the passive voice? Okay. Nah, jawabannya adalah this one, yang A, I was helped. Okay, let's take a look. Ini dia ada to be dan juga ada verb 3. I was helped, ya. Nah, terus sobat belajar tanya nih, Kak, ini kan ada to be-nya juga, ada verb-nya juga, kenapa dia nggak passive voice? Okay, be careful sobat belajar, ini dia memang to be. Okay, tapi bentuk dari verb-nya di sini adalah yang participle, present participle. Dia ada ing. Okay, ended with ing. Nah, berarti dia bukan passive voice ya. Yang passive voice adalah to be plus verb 3. Kalau misalnya dia to be tapi followed by not a verb 3 or past participle, nah berarti dia bukan. Yang ini present participle karena dia pakai ing, ya. Oke, you got it. Tinggal kita lihat setelah udah tahu general patternnya adalah to be plus verb 3. Nah, ini dia. Sebelum kita nanti tahu si questions form of passive voice, sekarang ini penjelasannya adalah the object of active verb becomes the subject of the passive. Nah, ini adalah perbedaan dari active dan juga passive. Kalau misalnya kita ubah, okay, dari active ke passive, berarti salah satu pengubahan yang signifikan adalah the object of active verb becomes the subject of the passive. Okay, nah ini contohnya to make it clear. This one, Shanaz prepared the reports. Ya, ini bentuk yang active. Yang A adalah bentuk yang active, yang B adalah bentuk yang passive. Ini passive. Kita lihat ya pengubahannya, jadi kita pelan-pelan dari active terus ke passive, baru nanti bentuk yang questions form. Nah, sekarang kita yang bentuknya positive dulu. Nah, let's take a look, sobat belajar. Yang active, yang ini. Nah, dia bilang Shanaz prepare the reports. Shanaz prepare the reports. Nah, ini subjeknya, ini verbnya, dan ini objeknya. Ya. Nah, pengubahannya sekarang
kalau kita lihat rules, number 1, the object of active verb becomes the subject of the passive. Berarti langsung kita pindahin dari reports-nya jadi di sini. Oke. Nah, terus yang kedua, karena dia general rules-nya adalah to be plus verb 3, tinggal kita lihat di sini, awalnya dia itu pakai tenses apa? Nah, ini dari aktifnya kita bisa lihat dia ada ed, dan di sini dia nggak ada to be apa-apa, oke? Nggak ada bridging apa-apa, berarti dia ke past tense. Langsung deh, past tense punya to be apa aja? Ada was, ada were. Di sini karena plural berarti langsung kita pakai were di sini. Next, verbnya sekarang kita ganti dari simple past ke past participle, verb 3. Prepare. Ini verb 3. Ini to be-nya. Ya. Oke. Next, ini dia si subjek yang tadinya dari active sekarang karena dia pindah ke passive voice, berarti letaknya jadi di sini dan dia preceded by phrases. Ya. Jadi pengubahannya itu ya, sobat belajar, the object of active verb ini becomes the subject of the passive. Makanya dia langsung dipindahkan ke depan sini. Oke ya. Jadi itu salah satu karakteristik pembedanya dari active and passive, and how to change from active to passive dari subjek dan objeknya. Oke. Got it? Sekarang kita lihat yang kedua. Nah, passive voice, it is usually when the performers of the action is not the focus. Highlight this. Okay, the performers of the action is not the focus. The passive voice. Contohnya di sini, this building was renovated in 2015. This building was renovated in 2015. Nah, berarti kalau misalnya passive voice, dia penggunaannya seperti ini, ya. Terus tadi pembedanya adalah dengan contoh yang tadi itu dia nggak ada by-nya, berarti performernya atau orang yang melakukan actionnya itu dianggap bukan sebagai fokusnya, ya. Jadi dia lebih menekankan ke ini, receiver-nya. Okay. This building was renovated in 2015. Berarti boleh Kak, kalau misalnya nggak pakai by? Yes, of course, itu boleh. Ya, nah karena ini tidak menggunakan by, penjelasannya adalah ini, sobat belajar. When the performers of the action is not the focus. Nah, sekarang coba ya, kita ganti ini. Anggaplah by the president. By the president. Nah, berarti kita ubah langsung si by-nya ini jadi ke depan, the president. The president, okay, the president. Okay, terus ini langsung lihat ini dia verb 3 dan ini dia adalah regular verb, berarti langsung renovated. This building in 2015. Ya, jadi pengubahannya ini dari passive ke aktif. Kalau misalnya kita balik, nah di sini harus kita tambahkan the president, oke, biar dia ada subjek untuk yang si aktifnya, oke. Jadi the president, terus ini lihat dari to be-nya udah kelihatan, dia belongs to what tenses? Ini simple past. Nah, fortunately, verb-nya adalah yang regular, berarti langsung turun, renovated, ininya nggak usah ditambahin lagi, oke, nggak ada to be-nya. This building, dari sini, langsung pindah ke sini, oke, in 2015, gitu ya. Jadi again, passive voice digunakan kalau si performers-nya itu not the focus, oke. Jadi dia lebih fokus ke objeknya. Well, nice one. Nah, ini dia ada alternatifnya juga, oke. Kalau misalnya performernya itu sobat belajar masih consider as important, langsung aja pakai by phrase. Nah, di sini taken for example ada by Ridwan-nya, oke. Nah, fokusnya memang si the building,
oke, tapi masih ingin mempertahankan si performersnya. Nah, berarti caranya adalah setelah selesai, oke, ini dibuat passive voice-nya, tambahkan by phrases. Nah, by-nya ini nanti diikuti dengan si performers dari si active verb-nya, by Ridwan tadi. Oke, nah kalau misalnya dibalik lagi, itu hampir sama dengan tadi disebut the president, tinggal Ridwan renovated the building in 2015. Okay. Again, yeah, the focus is on the thing, receiving the action. The thing, receiving the action. Nah, makanya ini contohnya, those scripts were written by the directors. Ya, jadi di sini fokusnya adalah dia lebih ke receiver-nya. Ini receiver dan ini performers. Oke, namanya passive voice berarti dia fokusnya lebih ke thing yang ini, those scripts. Kalau misalnya ini kita convert lagi, kita change from passive to active, langsung kita pindahkan yang ada by phrase-nya. Di sini berarti the directors. The directors. Nah, terus kita lihat di sini dia tenses-nya apa? Oke, again ini past tense. Nah, berarti langsung kita ubah verb-nya jadi verb to. Written berarti wrote those scripts. Those scripts. Nah, kelihatan ya sobat belajar pengubahannya dari passive ke active, itu berarti by phrases-nya itu jadi di depan. Oke. Recognize the tenses from this, ya. Dia past tense karena dari to be-nya, berarti langsung kita sesuaikan bentuk aktifnya adalah verb to, wrote, dan those scripts, objeknya awalnya. Jadi di sini. Oke. Great one. Nah, ini. The important thing to remember adalah passive voice itu general pattern-nya adalah to be plus verb 3 or past participle. Ada to be-nya. Nah, to be-nya ini nanti bisa disesuaikan dengan tenses-nya. Oke. Kalau misalnya dia nanti simple present berarti ada is the are, okay, ada am untuk I. Nah, kalau misalnya dia past ada was were, kalau dia perfect ada has been, had been, have been, okay. Jadi disesuaikan. Nah, kalau misalnya ini yang tadi the scripts were written by the directors, berarti ini were, ini to be-nya. Dan written, ini verb 3-nya, or the past participle-nya. Okay? Ya, sobat belajar, you got it. Nah, ini juga another thing to remember adalah yang bisa dijadikan passive voice adalah kata kerja yang masuk ke kategori transitive verbs. Transitive verbs maksudnya apa, Kak? Transitive verbs adalah kata kerja yang ada verb-nya. Oke. Jadi dia memang harus ada verb-nya. Jadi kita tahu siapa performers, siapa receivers-nya. Contohnya ini. Take a look. The earthquake happened on this day. Nah, ini dilihat. Dia itu bukan transitive verbs. Kenapa? Karena tanpa ada objeknya, kita tahu kalau the earthquake happened. Ya. Nah, jadinya dia nggak bisa nih dijadiin passive. Kalau kita jadiin passive, nggak ada objeknya di sini. Ya, jadi kita nggak bisa ubah dia ke bentuk yang passive. Happened, in this case, itu adalah intransitive verb. Transitive verb, jadi dia nggak bisa diubah dari bentuk yang ini jadi bentuk yang passive. Oke, jadi next time kalau misalnya mau mengubah sobat belajar dari aktif ke pasif, lihat dulu apakah si verbnya ini masuk ke kategori transitive or intransitive. Cara taunya dari mana? Cara taunya lihat dari bentuk aktifnya. Kalau misalnya dia seperti ini, dia nggak ada objeknya setelah verbnya, berarti dia masuk intransitive. Artinya dia nggak bisa dijadiin passive voice. Oke, kalau misalnya nanti ada contohnya tadi written, oke, itu dia bentuknya adalah yang transitive dari kata write, dia bisa dijadiin passive voice.
Nah, this one, active to passive and positive form. Jadi kita bertahap ya, dari active, pasifnya, itu dari positive, negative, nanti dia langsung ke question form. Ini dia, dari aktifnya, Catherine had returned the book to me. Nah, pasifnya berarti tadi udah kelihatan pengubahannya dari susunan subjek dan objek dari si aktifnya. Kalau di aktif dia jadi objek, berarti di pasif dia jadi subjeknya. Ya, langsung kita pindahin. The book, be careful with this. Ini yang jadi objeknya adalah the book-nya. Oke, the book kita pindahkan ke depan di sini. Terus kita lihat di sini dia tensesnya apa? Di sini tensesnya adalah past perfect. Oke. Nah, berarti kalau past perfect dia yang quite simple karena tinggal tambahin been. Had-nya ini dia no change, langsung had been returned. Ini juga dia awalnya past perfect itu dia udah pakai past participle. Jadi aman kalau misalnya dapet past participle dari aktif terus langsung pindahin verbnya, langsung turunin aja. Oke, seperti ini. The book had been returned by Catherine. Nah, karena ini si subjek dari active voice-nya itu dianggap masih penting, berarti kita tambahkan by sebagai bridging-nya, terus langsung cantumkan si Catherine-nya di sini. Oke, dari Catherine had returned the book to me, jadi the book had been returned by Catherine. Okay. Next one, in negative form ya. In negative form, sobat belajar itu tinggal tambahin not-nya. Nah, hati-hati letak not-nya adalah setelah had. They had not been, bukan had been not ya. Had not been returned by Catherine. Kita lihat dari aktifnya. Catherine had not returned the book. Arti langsung kita ubah ini jadi di depan the book. Oke, had dia masih past perfect, had ada not-nya, langsung turun sini had not been, jangan lupa karena past perfect itu dia to be-nya adalah been, had not been ya. Return dia tetap oke. And by itu untuk bridging supaya kita masih bisa tetap menyantumkan si subjeknya. Oke. Jadi Catherine hadn't returned the book, had not returned the book, or hadn't. Oke, hadn't. Ya. Jadi sobat belajar bisa tulis had not, oke, or hadn't. The book had not been returned by Catherine. The book hadn't been returned by Catherine. Well, sekarang in question form. Pertanyaannya, kalau bentuknya aktif, itu dia Catherine hadn't returned the book, pasifnya seperti apa ya? This one. Jadi, untuk forming question form in passive voice, sobat belajar, itu nanti ada dua forms. Yang pertama adalah yes or no questions, dan yang kedua nanti adalah detailed questions ya. Yang pertama, yes or no questions, itu dia dari yang bentuknya active, oke, dari bentuknya positive. The book had been returned by Catherine. Ini udah langsung dia dalam bentuknya passive. Oke. The book had been returned by Catherine. Karena dia yes or no questions, oke. Look here. Ini dia langsung to be, subject of passive voice, and verb 3. Contohnya, dari the book had been returned by Catherine. Oke, karena dia yes or no questions, artinya dia yang dijawab yes or no, berarti kita pindahkan to be-nya. Ya. Nah, kalau misalnya had been, dia dalam bentuk positif, dalam pasifnya itu dia had been. Nah, kalau in question form, dia jadi had the book been. Jadi, abis dari had, sobat belajar, itu dia ke subject of passivenya dulu, the book. Ya, had the book been, nah langsung deh yang belakang ini, dia ikut. Jadi pengubahannya dari bentuk positif untuk yes or no question, untuk yang ini question form itu had-nya langsung
diubah ke depan. Had the book been returned by Catherine? Had the book been returned by Catherine? Ya. Oke, ini untuk yang yes or no question, quite simple, karena langsung pindahkan had-nya jadi di depan. Oke. And about the detailed question, ini yang 5WH, 5W1H. Nah, pengubahannya cuma tinggal ditambahkan question word-nya, 5W1H-nya di depan. Oke. Preceding the to be, ya. Terus masih sama, yang belakangnya seperti yes or no question, subject of passive voice plus verb 3. Nah, sekarang kita lihat. The book had been returned by Catherine. The book had been returned by Catherine. Nah, sekarang mau ditanya waktunya. Nah, kita tahu kalau misalnya mau bertanya tentang keterangan waktu, berarti we use when, ya. Berarti langsung when di sini tambahkan, ya. Question word-nya udah. Di sini when, to be-nya berarti si had-nya. Had the book, karena subject of passive-nya. The book. Nah, been di sini karena memang terpisah untuk had. When had the book been, yang belakangnya tinggal ikutin deh. Returned by Catherine, ya. When had the book been returned by Catherine? Ya, jadi itu sobat belajar untuk question form in passive voice ada dua tadi ya, untuk yang bentuknya yes or no questions dan untuk yang detailed question ya. Jadi kalau misalnya yes or no question itu tinggal dipindahkan aja to be-nya jadi di paling depan, oke, dan diikuti dengan subject of passive voice-nya. While kalau misalnya detailed question itu sobat belajar tinggal menambahkan si question word-nya di depan. Jadi question word-nya dulu, what, when, where, why, who, oke. Nah, terus to be plus subject of passive voice plus verb 3. Ya, jadi dia tinggal dibalik-balik. Oke. You got it? Nah, sekarang exercise-nya. Kita lihat ya. Exercise number 1. Construct the question form in passive voice. Construct the question form in passive voice. Nah, di sini ada clue-nya sobat belajar. Yes or no question. Nah, berarti di depannya tadi kita pakai rules yang number 1. Dia langsung dengan si to be-nya. Oke, nah dia di sini udah ada tapi dalam bentuk aktif, sedangkan yang kita harus buat adalah bentuk yang pasif, oke, dan specifically itu yang bentuknya yes or no question. Nah, sekarang kita buat ya. Kita bisa tahu dari sini. The passengers. Nah, the passengers dia plural or singular? Plural. Dan ini dia simple past. Plural, simple past, berarti to be-nya were. Maksudnya were. Were. The passengers langsung karena dia dari objek dan kita ubah ke passive voice, dia jadi subject of the passive voice. Were the passengers. Were the passengers. Verbnya evacuated, evacuated. Dia yang regular berarti dia aman. Oke. Kalian buat di sini ya. Evacuated. Evacuated by the cabin crew. By the cabin crew. Jangan lupa interrogation mark-nya, question mark-nya ya. Jadi dari sini the cabin crew evacuated the passengers. Nah, kalau misalnya sobat belajar mau langsung supaya save time, nah tinggal lihat objeknya mana. Oh, ini. Terus dilihat kuantitasnya dia singular or plural. Nah, dia di sini plural karena ada s-nya, oke. Berarti langsung dilihat yang kedua adalah dia ini belongs to what tenses. Ternyata dia simple past. Berarti kita langsung tahu deh to be-nya adalah were. Di sini were.
Nah, ini again, ini yes or no question. Langsung were. Nah, terus kita langsung jadikan si object of active voice jadi the subject of passive voice. Langsung pindahkan ke sini. Passengers. Next, kita lihat dia verbnya. Apakah dia regular or irregular verb dan disesuaikan dengan tensesnya. Nah, di sini dia simple past dan kebetulan dia evacuated, berarti kita aman, langsung kita tulis aja evacuated, jadi evacuated. Nah, nextnya berarti tinggal kita sisipkan si performers of active verbs-nya, jadi di sini untuk yang bentuk passive voice-nya. Ya, jadi by, jangan lupa by phrases, by the cabin crew. Cabin crew-nya berarti setelah si by-nya. Okay, so that's for the question of passive voice ya, sobat belajar. In general, untuk membuat question form itu dia adalah dia diawali dengan to be-nya. Okay, to be, biar kelihatan to be, dan juga objeknya di sini or the subject of passive voice. Terus ada verb-nya di sini. Dan di sini nanti dia ada by phrases, habis gitu dia subject of the active. Oke, ini untuk yang bentuknya yes or no questions. Kalau misalnya nanti dia bentuknya adalah 5 Ws and H or detailed question, udah deh, tinggal ditambahin 5W1 hanya apa yang mau dipakai disesuaikan dengan informasi yang ingin didapatkan di sebelum si to be-nya. Oke, sobat belajar sekarang udah tahu ya questions form-nya itu ada 2. In passive voice dan juga dia ada 2 bentuk. Oke, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.